DKM Al-Fauzin serta jajarannya, juga yang sama-sama kita hormati segenap para kiai, para asatidz, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, hadirin wal hadirat jamaah sholat isya, insyaallah sholat tarawih Masjid Al-Fauzin, yang semoga sama-sama kita senantiasa dirahmati, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bersama-sama masih diberikan nikmat untuk bisa melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-10. 9 hari telah berlalu kita melaksanakan siang Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita syukuri. Kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Ramadan, dan berapa banyak orang-orang yang mendapatkan jumpa dengan Ramadan, tapi Allah tak berikan izin. Ada yang diwafatkan sebelum Ramadan datang, ada yang kesehatannya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang masih diberikan kesehatan yang sempurna dengan keimanan yang paripurna, maka harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata orang Depok, pagi-pagi memasak sayur masih hangat, enak dimakan. Hidup ini harus banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, untuk itu kita dijumpakan dengan Ramadan, kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Ada yang sekian belas kali jumpa dengan Ramadan, ada yang sudah puluhan kali berjumpa dengan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang dilaksanakan, tapi tanyakan pada diri kita, sudah sejauh mana perubahan yang terjadi, peningkatan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Imam Ali, orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Orang yang hari ini masih sama saja dengan hari kemarin, maka dia termasuk kelompok orang-orang yang merugi. Dan orang yang hari ini jauh lebih buruk dari kemarin, maka dia termasuk kelompok orang-orang yang celaka. Ramadan sebagai syahrul tarbiyah, maka kita harus melakukan perubahan dari pendidikan Ramadan yang kita digembleng di kawah candra di mukanya Ramadan. Selesai Ramadan, bukan hanya selesai ibadah kita, tapi semakin meningkat ibadah dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberikan umur panjang, Pak, Ibu. Kesempatan ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Orang Depok bilang, buat apa pergi ke timur kalau tidak naik sepeda? Buat apa panjang umur kalau tidak mau ibadah? Ini sungguh sayang kalau tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bahkan ada orang yang bilang, Ramadan tahun depan masih ada. Suka kita dengar ada kalimat-kalimat seperti itu. Betul, Ramadan depan yakin kita masih ada. Tapi yakinkah kita di Ramadan depan masih ada? Lihat saja sekarang hari ini. Mungkin tahun lalu saudara kita ada yang duduk di samping kanan kiri kita, duduk di belakang atau di depan kita. Bukan mustahil hari ini mereka sudah pindah ke pusara. Nah, ini harus jadi renungan buat kita. Kalau mereka diwafatkan oleh Allah, bukan mustahil kita pun akan wafat dengan hal yang sama. Jemaah sholat isya, insyaallah sholat tarawih Masjid Al-Fauzin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari sama-sama kita merenung. Kita ambil sebuah pelajaran dari dua makhluk Allah yang sama-sama puasa tapi berbeda hasilnya. Apa itu? Dua makhluk Allah itu adalah
menjadi seekor kupu-kupu yang indah mempesona. Yang kedua, namanya pun sebelum puasa namanya ulat, tapi setelah berpuasa di dalam kepompong, keluar dari kepompong, namanya berubah menjadi kupu-kupu. Begitu juga yang ketiga, makanannya sebelum puasa, setelah puasa makanannya pun berubah, yaitu makanannya adalah nektar. Dan yang keempat, cara bergeraknya. Ketika dia menjadi ulat, cara bergeraknya melata, tetapi ketika dia sudah berubah menjadi kupu-kupu, cara berjalannya terbang di angkasa. Dan yang terakhir, ulat tabiatnya, sifatnya adalah sebagai binatang perusak, tapi digembleng dengan Ramadan. Selesai dari Ramadan, selesai dari puasanya, dia menjadi binatang yang sering membantu, tabiatnya berubah. Inilah yang harus kita contoh. Tentu saja dari makhluk Allah yang bernama ulat merubah kita dari ibadah-ibadah atau terutama siang Ramadan yang diperintahkan untuk kita, maka lakukanlah perubahan-perubahan. Jangan sampai dari Ramadan ke Ramadan hanya itu saja yang terjadi pada ibadah dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai langkah perubahan kita, kita harus merenung diri, kita harus introspeksi atas perjalanan diri kita, kita evaluasi jalan hidup kita. Karena kita yakin sebagai makhluk yang bernama manusia, kita pasti punya banyak khilaf, salah dan dosa. Siapapun dia, terlebih-lebih mungkin yang lagi berdiri di hadapan Bapak Ibu semua, jauh dosanya lebih banyak ketimbang Bapak Ibu semua. Karena kita lupa bahwa kita ini banyak dosa. Karena dosa kita sesungguhnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu, dengan berevaluasi, dengan muhasabah diri, akan muncul perasaan banyak dosa, perasaan banyak salah. Sering kesombongan terjadi, sering keangkuhan terjadi pada diri kita, pada sikap-sikap kita. Dan bukan hanya di luaran sana saja, boleh jadi di dalam masjid pun muncul kesombongan. Apa perasaan? Perasaan paling soleh. Padahal merasa paling soleh adalah salah, sementara merasa salah boleh jadi akan menjadi soleh. Orang soleh bukan tidak punya salah, tapi orang salah bukan mustahil dia akan menjadi soleh. Inilah yang harus kita pikirkan atas jalan hidup kita. Setelah muhasabah, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus segera berhijrah. Karena banyak kemaksiatan yang kita kerjakan, banyak dosa yang kita lakukan. Dari kesadaran atas hasil muhasabah kita, kita segera berhijrah, berpindah menuju jalan yang lebih baik lagi, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir yang harus kita lakukan setelah muhasabah kita berhijrah adalah istiqamah. Orang yang berhijrah tidak segampang kita membalikan telapak tangan. Pasti akan ada hambatan, ada cobaan, ada godaan yang akan kita temukan. Tapi kita perlu istiqamah, karena istiqamah inilah yang membawa keselamatan pada kita atas kebaikan yang kita perbuat. Dan orang-orang yang istiqamah sudah jelas dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbuna Allah, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada orang tersebut dengan berkata, Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, jangan gundah gulana, walaupun jadi orang
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini harus melakukan perubahan atas sikap, perilaku, ibadah dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kemarin kita sedang sibuk mencari hidup enak, maka sekarang kita harus mencari mati enak. Karena hidup seberapapun enaknya akan kita tinggalkan, tapi ketika kita mati tidak enak, su'ul khatimah mati kita, ini adalah awal musibah dan bencana atas perjalanan hidup kita selanjutnya. Dan akhirnya istri idaman berkulit putih terhadap suami sangatlah patuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.